Selamat berjumpa lagi dengan channel KPA Jawa Tengah. Edisi kali ini kita lagi di pinggir pantai Widoro Payung. Nah, kenapa kita datang ke sini? Saya sekarang sudah bersama Pak Solihun, sebagai sesepuh Pak Nggih. Mantan kepala desa. Terus di posisi apa nih? Organisasinya PPLP. Ketua umum. Ketua umumnya. Nah, mungkin Pak Solihun bisa menjelaskan soal PPLP ini, kapan berdiri, kenapa harus dibentuk PPLP, terus apa yang diperjuangkan biar para pemirsa dan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pengambil kebijakan juga mengetahui persoalan yang dihadapi oleh para petani di sini. Monggo Pak. Untuk saya memperkenalkan, saya Solihun Hadiatmaja, asli Widoro Payung Wetan, Pak. Dulu pernah terpilih kepala desa Widoro Payung Wetan, periode 1987 sampai 1997. Kemudian ikut lagi sehingga sampai berakhir tahun 2007. Berarti 2 periode? Iya, 2 periode. Waktu itu periode 8 tahunan, cuma ada tambahan dulu waktu ada perencanaan untuk pemilihan serentak ya, tapi pas kebetulan terhalang pemilu sehingga ada tambahan. Itu Pak untuk PPLP ya. Jadi itu petani pemanfaat lahan pesisir atau lahan pantai lah ya, lahan pantai. Jadi ini karena ini kemudian kalau adanya keberadaannya ini memang sudah cukup lama, sudah cukup lama. Bahkan sejak saya menjabat waktu itu saya sering dengan sedulur-sedulur yang ada di pantai yang menanami ini. Kemudian jadi intinya waktu itu sih kami ikut memantau, tapi belum terbentuk secara kelembagaan. Iya, kelembagaan. Jadi cuma langsung kami pantau, karena kadang-kadang sekalipun waktu itu ini dari pantai ini ya Pak ya, sungai itu dulunya kan memang enggak seperti Rimbun ini, memang hamparan ya, karena memang waktu itu ya begitu turun atau katakanlah dari sungai ya berapa meter saja udah laut di sana ya, tidak seperti sekarang ada ratusan meter. Nah, kalau ada hamparan seperti itu saudara-saudara kita yang memang ya karena keprihatinannya ya, beliau itu ini rajin gitu menanami ini kayak gini ini, pohon kelapa yang dari desa dibawa ke sini, ditanam ke sana, terus sama pandan. Itu pun tidak hanya sekali, kalau sudah kena air hilang lagi Pak. Hilang, kemudian ditanami lagi terus sampai tidak kena air itu, sampai jadi ya kadang-kadang nanam 20 ya, dan jadi di bawah 10 aja udah bagus ya. Tapi itu udah di kotak-kotak itu sama petani itu, sama pandan itu, sama pandan pantai ini. Nah, ini yang sampai sekarang ditekuni oleh mereka, itu dijadikan pertanian. Berarti mulai tahun semenjak Pak Nasihun menjabat itu udah kalau saya sudah mulai muncul tanah timbul istilahnya. Iya, sedimentasi itu. Katakanlah itu penanaman awal ya sekitar tahun 1970-an.
Oh, Iya, masih ke sana. Misalnya, tapi baru waktu itu baru tempat-tempat di anu, nggih. baru di tempat-tempat apa namanya? Tepi sungai. Iya, kan ada sungai-sungai lancang itu. Itu baru tepiannya ditanami apa namanya itu? Kelapa itu Kelapa, ya, kelapa atau pohon apa gitu. Iya. Tapi ke sini ya masih. Nah, saya tahun 85 waktu itu 85 kebetulan Pak Bupatinya Pak Pujono Pranyoto waktu Iya. itu ya almarhum. Itu kami kebetulan ketua AMPI di Kecamatan Binangun. Nah, itu mendapatkan bantuan bibit kelapa ya. Nah, bantuan bibit kelapa kemudian kami coba arahkan untuk ke ini tepi pantai untuk penghijauan. Iya, reboisasi. Nah, betul, dari sana kemudian dibawa ke sini tanam rame-rame sama teman-teman. Ya memang belum lah, enggak ada seperti ini. Belum masih hamparan itu. Lah cuman karena organisasi kami ya namanya anak muda, jadi begitu nanam kayaknya sudah akhirnya dipelihara oleh orang-orang terdekat di sini yang Ya, pada dipelihara di apa namanya sampai tumbuh gitu. Nah kemudian ini yang kaitannya PPLP itu kan kelihatannya setelah jadi itu tanah ya, katakanlah jadi tanah pertanian. Nah waktu itu pernah untuk dicoba juga dari kabupaten, tahunnya saya agak lupa, tapi saya sudah berhenti ya sekitar tahun 2008 2009. Itu juga sudah ada kelompok di sini dibentuk Wana Asri, istilahnya kelompok tani Wana Asri. Ada bantuan tanaman semangka dari pemerintah kabupaten, Pemkab dari perhutanan. Nah itu pun enggak jadi, Pak. Nah jadinya itu setelah kita coba disiasati ngambil tanah gunung itu untuk campuran ini. Jadi nah itu baru jadi. Itu, sebab masih murni pasir ya. Enggak gampang lah gitu. Jadi istilah kalau sekarang kayak gini tanaman malah sudah bisa ini. Kalau dulu dan waktu awal-awal menanam, kalau enggak dicampuri tanah itu, tanah liat itu, tanah gunung, susah banget. Nah, itu sudah terbentuk. Kemudian, mengapa kami dengan sedulur-sedulur itu membentuk satu kelompok, ya? Itu sebenarnya kami kepengin agar pemanfaatan itu secara apa ya optimal ya Pak. Jadi ndak asal-asalan nanam gitu, kemudian apa ya memang mereka setiap hari sih. Mengapa? Karena kebetulan yang pada mau nggarap di sini itu nun sewu ekonominya itu tidak termasuk, bukan yang bernasib baik. Kadang-kadang rata-rata itu memang nggak punya lahan. Banyak yang rumahnya mondok di pekarangan saudaranya atau orang lain yang tanahnya banyak, itu pada mondok-mondok di situ. Nah, kemudian yang tidak punya lahan pertanian subur sawah, nah itu rata-rata menekuni di apa? Di pantai ini, ya di lahan-lahan ini. Ya kalau saya sih tetap mengatakannya itu lahan apa namanya itu abrasi ya Pak ya, Sedimentasi ya. Iya, jadi timbul ya karena memang itu ini perpanjangan dari sungai ya, tahunya ya sungainya waktu itu masih lebar ke sini itu jangan bener-bener ya naik sungai hanya turun gundukan ya itu sudah laut itu. Kalau sekarang sudah ada berapa ratus meter ini Pak ya, 200-an ini naik, dan itu masing-masing itu waktu itu yang saya ceritakan tadi di petak-petak itu masing-masing ada penggarapnya itu yang terukah istilahnya nanam kadang-kadang ditanami. Kalau kelapa
rata-rata biasanya di bukan tidak mau nanami palawija, tapi karena mereka itu pelihara ternak, sehingga kadang dibiarkan jadi rumput seperti ini. Oh, diambil rumputnya. Nah, ini untuk makan ternak mereka gitu. Kadang-kadang pelihara kambing, ada yang sapi. Nah itu. Nah kemudian sejak ini PPLP ini ya kami rintis waktu itu sejak tahun 18, 19 ya, 20, kemudian saya agak-agak ingat itu tahun nanti Pak Sumino itu baru kita coba lembagakan, kemudian kita mengajukan ke notaris. Yang tujuan utamanya itu tadi kepengen memaksimalkan, karena lahannya itu sudah saya yakini sudah subur ya, cukup subur. Siapa tahu nanti ada dukungan ya, dukungan dari pihak yang berwenang ya, barangkali apakah itu dari perkebunan ya, kemudian dinas perkebunan, atau mungkin pertanian, atau bisa juga dari perhutani ya, perhutanan. Nah ini untuk memaksimalkan ya, untuk mengupayakan lahan yang sudah mereka olah, mereka buat, kemudian ada tanamannya, itu bisa maksimal. Jadi kalau ada kelompok itu kan mudah. Nah sementara ini sih yang kelompok ada waktu itu juga pernah saya usulkan itu kelompok gula kelapa. Karena memang setelah agak tinggi pohonnya itu ditiris ya, dideres itu. Jadi untuk bikin gula kelapa. Alhamdulillah lah mereka itu terhibur sekali ya, dari sekalipun tidak seberapa sih Pak. Paling sehari itu kalau yang maksimal ya, itu kadang ya dapat 3 atau 4 kilo gula. Ya waktu itu malah belum seberapa lah. Kalau misalnya sekarang misal ya, itu katakanlah 8.000 ya, tidak ada 50.000 lah sehari. Cuma itu terhibur mereka, dan mereka alhamdulillah ya, saudara-saudara kita sekalipun seprihatin itu juga enggak pernah merepotkan ya, karena memang alhamdulillah masih punya budaya adiluhung. Jadi kadang-kadang enggak ada yang istilahnya meminta-minta, apalagi ke pemerintah, sekalipun ya mungkin itu haknya. Saya sendiri sebagai kepala desa enggak pernah mereka mengeluh itu kepada kita. Mereka ya yang penting ya alhamdulillah lah bisa cari makan sendiri, usaha sendiri begitu. Jadi mudah-mudahan lah ke depan, sebab saya dengar-dengar ini kelihatannya untuk lahan-lahan ini kok mereka yang sudah menanami dan sebagainya ini ada upaya-upaya untuk digabungkan seperti tanah sebelah utara sungai itu yang diklaimnya dulu tanah angkatan darat itu. Jadi ya mudah-mudahan ini itulah usaha mereka lah. Mereka benar-benar dari mbahnya ada yang sudah banyak yang meninggal, teruskan anaknya, karena memang mereka terukah benar-benar itu. Yang digarap tentara itu sekarang posisinya masih digarap, Pak? Kebetulan itu yang terukah juga petani, Pak. Sekalipun itu itu memang kalau saya boleh cerita sih, Pak. Mungkin tanah-tanah ini juga samalah dengan tanah-tanah yang di tempat lain. Jadi sebenarnya yang lor kali itu ada, kemudian tanah itu bebas sekitar ada 500 meter ke sananya ya, sampai batas desa. Itu kan sebelum Indonesia itu merdeka. Jadi itu memang dulu dijadikan kalau kita sedikit-sedikit belajar sejarah waktu itu ketika Belanda datang kan banyak lawannya, kemudian ya tidak hanya Belanda saja, itu kebetulan
kebanyakan itu melalui laut. Nah, ini yang akan nyerang lah istilahnya. Lah, makanya dulu banyak di sini sebagai untuk pertahanan, ya, pertahanan dari antara penjajah dengan penjajah lah waktu itu. Kalau pertahanan kita sih, saya meyakini, seingat saya sejak merdeka ke sini sih belum pernah sih untuk bertahan apa dari negara kita, mempertahankan apa, memang tidak ada apa-apa sejak penjajah pergi. Jadi itu dimanfaatkan dulu oleh penjajah. Lah, kemudian setelah merdeka, nah itu menjadi lahan tidur, lahan tidak terpakai ya Pak ya. Iya. Nah, itu sampai lama, sampai saya masih kecil Pak, saya suka main itu di sebelah sebelum lor kali. Itu gundukannya masih tinggi-tinggi. Itu seneng itu kalau lari ke sana tinggi. Nah, itu hilangnya atau menjadi rata sekarang itu kan waktu itu banyaknya proyek-proyek yang memerlukan pasir. Kayak jalan, ya termasuk jalan ini Dandeles ini di Ponorogo. Ini waktu itu juga ngambilnya pasir dari gundukan-gundukan ini. Dibawa nih ke sana untuk apa? Untuk perataan apa ya, terus dibawa ke daerah lain itu. Akhirnya gundukan sekarang satu pun kayak tidak ada itu. Padahal dulu gunung-gunung ini. Jadi kalau saya tanya kepada Mbah, kenapa sih tanahnya itu memang dulu air laut yang membawa gitu. Jadi diperkirakan dulu memang air laut di sana. Jadi tidak mungkin kalau manusia atau alat berat tidak ada itu. Nah itu yang sana ya, lor terbukti fisiknya itu banyaknya alat-alat pertahanan dulu dari zaman Belanda itu ditemukannya itu di sebelah sana sungai. Tidak ada yang di sebelah sini sungai, tidak ada. Kalau saya sih secara logis, sungai itu yang sekalipun itu alam, seandainya dijadikan pertahanan, kalau dalam apa ya, cerita Kanjeng Nabi itu kan waktu perang parit itu kan dibuat parit ya untuk pertahanan. Nah, senjata dari sana untuk mengintai lawan, kemudian depannya itu sungai, sehingga aman lah ya. Sehingga sampai yang belum lama ini banyak ditemukan tinggalan-tinggalan itu yang masih aktif itu meriam, ada apa yang besar itu di sebelah sana sungai. Di sini tidak ada karena memang dulu sini laut gitu. Jadi seperti ya mohon maaf dari sini ke situ itu. Ya, ini sungai, katakanlah itu laut. Nah, itu tidak seperti sekarang udah panjang, udah. Nah, ini jadi kalau misalnya masuk itu timbul tanah sambungan yang memang masuk gitu. Terus lagi bangunan-bangunan ini yang bangun swadaya atau dari ini swadaya Pak? Swadaya semua. Iya, karena kebetulan saya ikut juga dulu, ikut membidani untuk tempat wisata inilah ya. Jadi dulu saya waktu awal-awal karena ini apa ya, kan tempat budaya ya untuk larungan awalnya. Itu kalau setiap hari raya saja waktu itu saja hanya 2 hari lah. Hari Raya Idul Fitri, habis itu 1, 2. Itu habis itu ya sudah sepi. Lah sana untuk bisa penyeberangan. Dulu penyeberangan dengan pakai itu, ada yang pakai bambu, ada yang pakai pohon pisang. Nah, itu mau nyeberangin. Nah, lama-lama banyak, kemudian kami waktu itu dengan sedulur-sedulur saya dengan para kadus menginisiasi untuk dibikin jembatan sementara dari bambu, dari sasak itu. Itu panjang dulu. Oh ya, masih memang sungainya lebar sih. Nah, itu nanti tadinya kerigan, katakanlah iuran dari masing-masing. Udahlah, nanti yang penting kalau hasilnya di situ ya kita bagi aja untuk ganti ini material, ganti tenaga. Tapi lama-lama terus ramai ya. Sehingga setiap tahunnya itu ada peningkatan terus.
Ini dulu warungan kayak gini tidak ada. Yang ada itu, nah warung kayak ya ini kayak gini Pak. Ini yang ada apa namanya? Nggih. Iya sementara kayak Sementara gitu. gitu Itu ya. aja hanya berapa lah paling Padang. pecel sama mendoan itu di tengah. Nah setelah mau semakin rame, saya coba tata dari jalan tengah sana, suruh tidak ada bangunan, langsung apa namanya agar bisa melihat pantai langsung. Nah terus baru pada bangun di sebelah. Nah waktu itu tahun 2007 setelah saya mau berakhir itu 2006 kan ada apa tsunami lah ya. Nggih. Nah ini kena semua Pak bangunan ini. Jadi bangunan ini kena semua. Nah habis itu kemudian suruh memperbaiki. Ya swadaya semua. Tidak ada apa namanya itu Intervensi wisata. dari pemerintah. Nggih. Wisata. Berarti sampai sekarang ini baik dari pemerintah desa maupun dinas belum masuk mengintervensi. Sudah, Ya, oh, sudah kalau ada. dari dinas waktu itu awal saya, ya, saya karena pada saat merintis kami masih mandiri Pak, Ya. antara masyarakat. Yang penting dari di balai desa ada yang piket saya bagi Oh. orangnya Ya. jaga di sini. Tapi begitu dari tahun ke tahun rame, nah itu kemudian sudah mulai ada apa ini dari Kodim lah waktu itu namanya Densibang ya Kokon Subdensibang, terus ada tenaga yang dikirim ke sini. Nah akhirnya kemudian apa ada sudah mulai bagi hasil karena ditata Pengelolaannya. ya pengelolaannya. Dulu pernah 60 70 30 pernah yang katakanlah wong diklaimnya katanya ini apa milik memang di sana tempat penarikan karcisnya ya masuk ya boleh dikatakan masuk angkatan darat lah ya. Iya. Nah sehingga kami mendapatkan 70 dengan berikut operasionalnya ada bikin sasak apa itu 70 masyarakat. 70%, Yang 30 30 masuk ke Kokon dulu. Kokon itu Sibang. yang dari Dari Kodim. Kodim. Iya. Pak, Kodim masuk ke sini kenapa? Ya itu karena sana itu angkatan darat itu ya. Oh. Jadi masuknya katanya berada di wilayah angkatan darat. Ya, jadi Angkatan darat itu memang boleh. saya waktu itu tidak sampai ke arah sana. Nggih, nggih, nggih. Pokoknya tahunya Pasti kalau kan ngeten Pak, nggih. bahwa kalau kita ngomong soal soal kembali ke konstitusi itu nggih. Iya. Jadi intinya ngeten. Dulu kita dijajah Belanda. Nah, tanah-tanah yang harusnya menjadi kepemilikan warga masyarakat karena ada penjajahan akhirnya masyarakat belum bisa mengelola itu. Betul. Terus setelah merdeka itu harusnya kan tanah-tanah yang dulu dikuasai Belanda itu harus dikembalikan ke masyarakat. Ya, harus merdeka lagi. Harus merdeka lagi. Terus tiba-tiba ada angkatan darat di sini yang mempunyai hak pakai. Iya. Nah, itu kan jadi harusnya itu tentara kok iso ndak pakai itu atas nama nopo? Kalau perusahaan atau badan usaha mungkin bisa nggih. Tapi tentara kan ndak pakai itu apakah untuk latihan perang atau untuk apa? Nah, maksudnya kalau ada nggak kira-kira keinginan dari masyarakat yang udah mulai terukah menggarap itu kalau itu kemudian ada alas haknya yang bisa mengikat jadi itu ya penting nggak penting tapi kalau ada yang duwe kayak semacam yang tentara duwe hak pakai masuk masyarakat yang sudah mengelola nggak ada hak pengelolaan entah itu hak milik atau hak apapun karena ini ada apa tadi yang perkumpulan petani tadi PPLP itu mungkin bisa mengajukan ke BPN misalnya. Karena ini sudah menguasai sekian lama dan udah ada penggarapnya, udah dioptimalkan. Mbak ini masyarakat yang butuh tanah ini gimana kalau dikasih hak pengelolaan itu loh atau apakah hak
hak pakai sama yang tentara milik itu, atau hak milik syukur-syukur, Iya. atau hak apapun yang bisa dikelola Iya. bersama. Hmm. Kalau kita kan yang tak kira nggak salah nggih, kita punya keinginan Kalau ke sana. saya pribadi Nggih, mestinya Pak, nggih. mestinya memang begitu Pak. Hmm. Sebab begini Pak, bisa dipisah-pisahkan ya soal menurut konstitusi atau Iya. institusi ya regulasi yang ada ya walau alam, karena memang regulasi ada, negara ada, itu juga pengaturan negara dan untuk rakyat ya. Nggih. Kalau misalnya pertahanan, ada sendiri waktu itu yang untuk pelatihan secara khusus itu Oke. di Kecamatan Adipala, di Berarti Desa betul Ulaan, tentang begitu. yang itu namanya lapangan tembak sampai sekarang. Nggih. Kalau di sini tidak pernah, malah tidak pernah. Hanya alasannya waktu itu mbok suatu saat dibutuhkan. Nah, ini padahal kalau apa, jangankan suatu saat dibutuhkan, wong waktu itu katakanlah sekalipun pada zaman penjajahan ya, itu tanah ikan kan sudah ada Pak. Ya boleh dikatakan sebelum ada Indonesia. Ya saya katakan sebelum, karena memang Indonesia merdeka kan tahun 45. Katakanlah belum terlalu lama lah kemarin. Itu memang benar-benar hamparan Pak. Jadi menjadi subur seperti itu tanah itu memang terukah Pak. Dan saya ikut waktu itu mengkomandoi agar itu tanah yang kayak gitu dicoba digali, ditanami ya. Kemudian apa yang pertama kali waktu itu kita kerjasama juga dengan perkebunan, dan alhamdulillah ada bantuan juga bibit kelapa. Nah itu sebaris sana Pak, sebaris pohon kelapa lah, bawahnya itu dulu masih ini, masih hamparan. Nah terus sedikit demi sedikit oleh si penggarap itu, petani itu dinaikkan Pak, si tanah itu dinaikkan. Terus alhamdulillah dulur-dulur saya kan banyak punya ternak, jadi itu dikasih pupuk, itu pupuk alam, pakai ternak, pakai pupuk apa itu dari sapi, dari apa kambing ya. Terus subur sampai alhamdulillah sampai sekarang luar biasa suburnya. Jadi itu bukan apa ya, istilah Banyumas, mohon maaf, apa ujuk-ujuk apa ya, ujuk-ujuk subur itu enggak ada. Memang itu ada proses ini ya. Masyarakat kita yang mengapa mau, karena memang mereka butuh. Mau makan di mana lagi gitu. Jadi dengan setiap hari apa bekerja, ini memang untuk ya demi memberi makan kepada keluarganya, anak-anaknya, dan alhamdulillah tidak pernah merepotkan kepada pemerintah. Sekalipun sekarang sih alhamdulillah ada bansos, ada apa, mending tidak ada katakanlah, tapi ya Allah Maha Adil lah ya. Kita kadang-kadang berada di pantai, asal mau ke pantai bawa jaring, mau membawa jalan, bawa itu ke sungai, itu dapat makan. Lebihnya bisa dijual ya, itu untuk apa, beli beras itu. Jadi nah itu kembali ke itu Bapak yang Mas Pur sampaikan, itu idealnya mestinya seperti itu. Dulu tanah ini dirampas oleh penjajah, diklaim sebagai untuk pertahanan mereka. Begitu merdeka, ya kembali Mas. Tapi kembali kepada masyarakat. Kecuali memang tempat-tempat tertentu yang memang dialokasikan untuk itu ya oleh pertahanan negara kita. Ya katakanlah kalau satu contoh di Belahan itu kan memang untuk pelatihan tembak itu dari tentara dari manapun itu diperlukan, tidak masalah. Tapi sepanjang yang memang tidak apalagi sudah digarap harian oleh masyarakat ya. Ya Allah alhamdulillah, dan saudara-saudara kita Pak Pur betul itu enggak seberapa Pak. Kalau kita lihat wong itu enggak ada 1/4 hektar, enggak ada juga. Oh, kalau sepanenan itu ya sekitar, kalau lagi bagus dapat 3 kintal lah. Dapat 3 kintal itu saja biaya produksinya luar biasa. Ya.
itu. Tapi mereka untuk hiburan karena memang orang tani. Ya, gimana lagi kalau maunya ya bagus sih, penghasilannya bagus, tapi adanya kayak gitu ya disyukuri. Tapi justru itu yang paling penting, Pak. Iya. Jadi rasa bersyukur itu Iya. yang menjadikan kita itu nggak serakah kayak Betul, betul. penjajah yang lainnya. Betul. Jadi sekarang ini kan gini, posisi Indonesia itu dari sekian banyak penduduk kita itu hanya segelintir orang yang menguasai sekian banyak hektar. Tapi justru masyarakat kita yang kebanyakan cuma kecil-kecil. Tapi masyarakat kita itu kan karena kita ya mensyukuri apa yang sudah kita nikmati itu, jadi kita nggak menjadikan hidup kita menjadi serakah. Iya, betul, betul. Nah, itu yang saya kira harus menjadi pembelajaran kita semua. Alhamdulillah, Ya, untuk memperjuangkan hak itu tetap kita lakukan. Tapi masa ini dulu peninggalan nenek moyang nggak diperjuangkan kan? Ya malah kita sebagai penerus kan yo nggak fair juga. Tapi yang dikhawatirkan kan malah diperuntukkan untuk yang lain, yang kadang-kadang kita itu apa ya, enggak sesuai dengan harapan kita. Ya satu contoh aja lah, ada ya kadang-kadang karena atas hak itu kemudian didatangkan perusahaan untuk mungkin mengatasnamakannya sih kemakmuran untuk lebih meningkatkan hasil, tapi untuk siapalah toh pada akhirnya, dan bukti-bukti kita pelajari hanya dimanfaatkan oleh beberapa saja, beberapa gelintir dibanding ya dengan 1 hektar di tempatnya ada 5-6 orang ya, kemudian dia bisa menghidupi keluarganya, Pak. Itu dari apa, kelapanya, dari ya kalau yang sekarang mungkin ya yang sekarang, atau boleh saya katakan penguasa sekarang, misalnya itu Tanah HD, itu kalau dulu banyak maklum, Pak, karena memang sering ke lapangan. Tentara dulu sering ke lapangan melihat langsung masyarakat itu lagi nyangkuli, betapa beratnya itu nyangkuli apa namanya untuk pertanian, untuk mengelola. Ya. Dan itu juga tidak mengklaim juga, ya. Jadi kadang-kadang bantu juga. Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya ada tentara sekarang yang karena itu memang untuk apa namanya angkatan darat, kemudian tiba-tiba melihat tanah itu subur, apalagi wah itu tanahku ya, mau diapa-apakan kan sakarepku gitu loh ya, saya mau saya. Nah itulah yang ya mungkin kategorinya itulah, tolong masyarakat apa ya, orang apa yang berjuang dan sekalipun berjuang untuk dirinya, tapi waktu itu ya bersama-sama berjuang juga. Karena di Widara Payung ternyata waktu tahun agresi militer kedua lah, sekitar tahun 48 itu ada juga yang tertembak juga di sini. Ya kita setiap 17 Agustus itu menghargai mereka, itu ikut berjuang juga, istilahnya mengusir Belanda waktu itu. Ya setelah Belanda itu datang lagi pada ya agresi kedua lah. 1, 2, ini asli orang Widara Payung 2 orang ya. Dan yang ngurumati toh juga ya kami juga masyarakat sini ya. tidak belum pernah sih ada agak sedikit kepedulian dari yang ini pahlawan kemerdekaan suatu saat di Sekar, nggak pernah. Jadi Oke, itu, Pak. Ini terima kasih Pak Nasiko untuk atas cerita-cerita sejarah. Kenapa dulu yang hanya kecil tanahnya sekarang sudah luas, mungkin luas. Nanti beberapa tahun lagi akan semakin luas lagi, karena kayaknya ini saja proses ini terakhir kemarin Tanggul. Ini hanya baru berapa tahun itu, ya katakanlah setelah tsunami ke sini, ini sudah daratan ya. Semoga nanti ini apa yang dilakukan oleh teman-teman petani di Widara Payung akan menginspirasi banyak yang lainnya bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, dan
kesejahteraan buat petani Betul. segera terwujud. Sepanjang ada ruang, Wak. Artinya ada ruang itu, kami itu ndak, apa bahasa Jawanya, ndak ampiak awur-awur itu, ndak sekedar saya minta ini enggak. Iya. Ada ruang itu maksudnya ada regulasinya, Betul, iya. ada undang-undangnya. Iya. Nah, ya satu contoh bahwa tanah timbul Iya. harus begini-begini, hargai itulah, toh itu untuk masyarakat kita. Iya. Itu Tanah untuk timbul rakyat itu kita. menjadi tanah objek reforma agraria Ya, yang itu bisa diredis. Termasuk tanah perhutanan yang banyak sekarang. Iya. Rumah itu sek-sekan, berapa rumah ya, padahal tanah negara itu sepanjang Cilacap Barat sampai hampir batas Jawa Barat tidak ada rumah di tepi Iya. jalan. Nah, itu karena tanah negara. Ya, harapan kami suatu saat daripada mereka suk-sukan ya, yang sebelah jalan berapa meter lah. Nah, Nah, siap. itu, agar mereka paling tidak bisa ikut menikmati gitu, bisa bikin rumah di situ, sehingga tidak satu satu keluarga harus tidak punya hak gitu, ya. Karena ya negeri ini kami ini termasuk anak bangsa lah ya, anak bangsa yang ya mungkin punya hak yang sama. Iya. Yang berbeda itu hanya kadang-kadang mendapatkan kepercayaan, ya, jabatan. Atau suatu saat juga kembali seperti kita rakyat ya. Iya. Saya pernah jadi lurah dulu, sekarang jadi rakyat ya, jadi rakyat biasa, enggak bisa untuk Iya. begini ya sepanjang Jadi harapan saya seperti itu, Pak. Iya. Mudah-mudahan Ini harapan kita semua ya. dan semoga apa yang dilakukan teman-teman di sini bisa segera terwujud. Amin. Banyak Amin. pihak-pihak yang bisa merespon asal usaha yang kita lakukan. Demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.